Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala Sari dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi terkait bimbingan dan konseling pada anak berkebutuhan khusus. Materi yang pertama yaitu hakikat dan konsep bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus secara general discuss konseling merupakan suatu proses di mana terdapat suatu penekanan agar konseli diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri sehingga bisa mengarah pada peningkatan kesadaran dan kemungkinan untuk memilih. Tujuan dari bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus menurut Sukardi, bimbingan dan konseling memiliki tujuan umum dan khusus. Secara umum, tujuan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus adalah untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam mengembangkan diri dan menyesuaikan dirinya secara optimal sesuai dengan hambatan, gangguan, atau kelainannya. Sedangkan secara khusus, dari layanan bimbingan dan konseling adalah bertujuan untuk membantu siswa agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan yang meliputi aspek pribadi sosial, belajar, dan karir. Adapun fungsi bimbingan dan konseling pada anak berkebutuhan khusus, yang pertama, fungsi pencegahan atau preventif, yang kedua yaitu fungsi pemahaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, tunanetra, anak yang mengalami gangguan penglihatan. Yang kedua, tunarungu, anak yang mengalami gangguan pendengaran. Yang ketiga, tunalaras, anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Yang keempat, tunagrahita. Yang kelima, tunadaksa, yaitu anak yang mengalami kelainan anggota tubuh dan gerakan. Yang keenam, cerebral palsy. Yang ketujuh, gifted atau anak berbakat. Yang kedelapan, autisme. Yang kesembilan, attention deficit disorder with hyperactive. Yang kesepuluh, lamban belajar atau slow learner. Yang kesebelas, anak yang mengalami kesulitan spesifik. Penyebab anak berkebutuhan khusus pada masa prenatal bisa disebabkan karena infeksi kehamilan, gangguan genetika, usia ibu hamil, keracunan saat hamil, penyakit menaun seperti TBC, dan pengalaman traumatik. Sedangkan pada masa prenatal bisa disebabkan oleh proses kelahiran lama, prematur, kelahiran dengan alat bantu, kelahiran sungsang, dan tulang ibu yang tidak proporsional. Sedangkan pada masa pasca natal bisa disebabkan oleh kekurangan zat makanan seperti gizi dan nutrisi. Bisa disebabkan karena kecelakaan dan keracunan. Materi selanjutnya yaitu permasalahan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Permasalahan yang dialami anak berkebutuhan khusus pada pendidikan atau akademiknya yaitu dalam mengikuti pendidikan, anak berkebutuhan khusus biasanya banyak mengalami kesulitan dalam menggunakan waktu, memahami kemampuan akademik dasar, contohnya seperti membaca, menulis, dan berhitung. Perencanaan pendidikan lanjutan, cara belajar, penyelesaian tugas-tugas, penggunaan sumber belajar, dan pengembangan kreativitas. Sedangkan pada sosial pribadi, masalah yang sering muncul dalam diri anak berkebutuhan khusus adalah hubungan dengan sesama teman, penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan dan masyarakat, penyelesaian konflik, pemahaman sikap dan penerimaan diri yang berupa memahami kelebihan dan kekurangan, penetapan pilihan dan pengambilan keputusan. Sedangkan pada karir,
Masalah yang berkaitan dengan pengembangan karirnya adalah pemilihan jurusan, pemilihan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya, motivasi yang rendah, pemahaman kondisi lingkungan kerja, dan perencanaan serta pengembangan karir. Sedangkan pada keluarga, sebagai faktor eksternal, ada banyak permasalahan pada anak berkebutuhan khusus yang disebabkan pola atau bentuk perlakuan yang tidak sesuai atau semestinya dari orang tua. Adapun kebutuhan anak berkebutuhan khusus, yang pertama, kebutuhan psikologis. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Yang ketiga, rasa memiliki dan cinta. Yang keempat, kebutuhan dihargai. Yang kelima, kebutuhan estetika. Yang keenam, kebutuhan aktualisasi diri. Berikutnya yaitu bimbingan dan konseling untuk anak berkebutuhan khusus seperti Attention Deficit Hyperactive Disorder, Autis, Retardasi Mental, Talented and Gifted. Pengertian dari Attention Deficit Hyperactive Disorder ditinjau secara psikologi. Hiperaktif adalah gangguan tingkah laku yang tidak normal yang disebabkan disfungsi neurologia dengan gejala utama tidak mampu memusatkan perhatian. Pengertian dari autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan kompleks yang gejala-gejalanya meliputi perbedaan dan ketidakmampuan komunikasi sosial, kemampuan motorik kasar dan motorik halus, dan kadang-kadang kemampuan intelektual. Pengertian dari retardasi mental. Semioum berpendapat bahwa retardasi mental adalah tingkat fungsi intelektual yang secara signifikan berada di bawah rata-rata, sebagaimana diukur oleh tes intelijensi yang dilaksanakan secara individual. Talented and Gifted. Talented atau berbakat istimewa adalah kemampuan yang tidak mengacu pada batasan intelijensi di atas 130. Akan tetapi, talented mempunyai salah satu atau beberapa bidang prestasi yang menonjol, yang melebihi rata-rata, dan prestasi tersebut tidak selalu dalam bidang akademis. Sedangkan gifted atau cerdas istimewa merupakan istilah yang diberikan untuk menjelaskan kondisi seseorang yang memiliki kemampuan atau potensi melakukan sesuatu jauh di atas rata-rata dengan orang seusianya. Bimbingan dan konseling untuk Attention Deficit Hyperactive Disorder. Teknik atau cara yang biasa dilakukan untuk menanganinya adalah dengan membantu mengurangi atau menghilangkan tingkah laku yang tidak dikehendaki dan mengembangkan tingkah laku yang diharapkan. Salah satu layanan bimbingan dan konseling yang cocok untuk Attention Deficit Hyperactive Disorder adalah layanan konsultasi. Sedangkan autisme, bimbingan konseling yang dilakukan yaitu identifikasi, solusi atau program bimbingan dan konseling, dan yang ketiga yaitu pelaksanaan. Untuk retardasi mental, dilakukan layanan orientasi, layanan pembelajaran, layanan konseling individu, dan layanan konseling kelompok. Materi berikutnya yaitu pemahaman anak berkebutuhan khusus sebagai individu. Banyak para ahli yang mengemukakan tentang definisi dari konsep diri. Di antaranya adalah Schaeffer dan Hobnow, yang mengidentifikasi bahwa konsep diri adalah pemahaman diri, yakni suatu pemahaman mengenai diri atau ide tentang diri sendiri. Konsep diri seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, pengalaman, yang kedua, kompetensi, yang ketiga, aktualisasi diri. Konsep diri bagi anak berkebutuhan khusus
sangat dipengaruhi oleh bagaimana kondisi individu secara keseluruhan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, ada 3 faktor pembentuk konsep diri yang meliputi pengalaman, kompetensi, dan aktualisasi diri. Intervensi pendidikan dalam membentuk konsep diri yang positif bagi anak berkebutuhan khusus telah dijelaskan sebelumnya, bahwa konsep diri pada setiap individu terus mengalami proses perkembangan sepanjang rentang kehidupannya. Pada anak berkebutuhan khusus, kondisi yang berbeda baik secara fisik maupun psikis yang melekat pada diri mereka akan memicu munculnya respon negatif dari lingkungan di mana anak berkebutuhan khusus ini melakukan aktualisasi diri. Di antara respon lingkungan yang sering dipersepsi oleh anak berkebutuhan khusus dari lingkungannya adalah sikap resistensi yang cukup tinggi terhadap dirinya dengan segenap keterbatasannya, yang hal ini akan membentuk persepsi yang buruk terhadap diri anak berkebutuhan khusus akan keberadaan dirinya. Materi berikutnya yaitu sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah salah satu program dari kebijakan pemerintah untuk memberikan pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus untuk menempuh pendidikan reguler seperti anak-anak normal lainnya. Tujuan pendidikan inklusi dalam Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi. Pendidikan inklusi di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan yang pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, mendapat pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. Yang ketiga, membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Yang keempat, menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran. Yang terakhir, yaitu memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945. Standar penyelenggaraan pendidikan inklusi. Yang pertama yaitu tenaga pendidik, yang kedua sarana prasarana, yang ketiga kurikulum, dan yang keempat adalah monitoring dan evaluasi. Materi selanjutnya yaitu teknik asesmen anak berkebutuhan khusus. Asesmen merupakan suatu kegiatan awal dari seluruh proses pembelajaran. Asesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang seorang anak yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan anak tersebut. Tujuan asesmen anak berkebutuhan khusus menurut Zainal Alimin. Yang pertama, untuk mengetahui kemampuan anak. Yang kedua, untuk mengetahui hambatan belajar anak. Yang ketiga, untuk mengetahui pencapaian perkembangan anak. Dan yang keempat, untuk mengetahui kebutuhan belajar anak. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam asesmen anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu teknik asesmen anak berkebutuhan khusus. Teknik-teknik tersebut, yang pertama, penilaian acuan normatif, penilaian acuan kriteria, inventory informal, analisis contoh pekerjaan, analisis tugas, observasi, checklist dan skala rating, interview dan kuesioner, konferensi kasus. Yang kedua yaitu prosedur asesmen. Yang pertama prosedur formal, yang kedua prosedur informal. Materi terakhir adalah model dan teknik anak berkebutuhan khusus. Model pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu model segregasi.
Model ini mencoba memberikan layanan pendidikan secara khusus dan terpisah dari jenis anak normal maupun anak berkebutuhan khusus lainnya. Yang kedua, model kelas khusus. Model ini adalah model yang tidak berdiri sendiri layaknya SLB, melainkan keberadaannya ada di sekolah umum atau reguler. Dan keberadaan kelas khusus ini sifatnya tidak permanen, melainkan didasarkan ada atau tidak adanya anak yang memerlukan pendidikan khusus ini. Yang ketiga yaitu model sekolah dasar luar biasa. Model ini adalah model yang diperuntukkan untuk menampung peserta didik berkebutuhan khusus usia sekolah dasar dari berbagai jenis dan tingkat kekhususan yang dialaminya. Yang keempat, model guru kunjung. Model ini difungsikan untuk mereka yang membutuhkan pendidikan di daerah terpencil, daerah perairan, daerah kepulauan, atau tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh layanan khusus yang telah ada. Yang kelima yaitu sekolah terpadu. Sekolah terpadu pada hakikatnya seperti sekolah normal pada umumnya, tetapi menerima anak berkebutuhan khusus untuk bisa belajar bersama di dalamnya. Yang keenam yaitu pendidikan inklusi. Inklusi berarti terbuka. Jadi pendidikan inklusi adalah pendidikan yang terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar di dalamnya. Teknik anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, pendekatan individu. Yang kedua, pendekatan tingkah laku. Yang ketiga, pendekatan realitas.